Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Octavia di Aprinding Room NIM 203180151 dan teman saya Khairul Bariyah dengan NIM 203180149. Kami akan mempraktekkan rencana pelaksanaan pembelajaran tema 1, subtema 3 mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan langka, pembelajaran ketiga yang telah kami susun sebelumnya. Nah, tugas ini itu untuk memenuhi mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Hajah Yuenti Sofa Puspidalia MPD. Selamat menikmati. Opah pergi dulu ya. Nanti balik dengan Kak Ros. Opah. Belajar rajin-rajin. Baik, Opah. Duduk. Oke, Mama. Bye-bye. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya, yaitu tema 1, subtema 3 mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan langka, pembelajaran ketiga. Nah, ini itu ada 3 mata pelajaran, yaitu ada SBDB, Bahasa Indonesia, dan juga Matematika. Untuk materi yang pertama akan Ibu Cindy sampaikan, dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman Ibu, yaitu Ibu Hoir. Jadi, Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran sampai akhir ya. Semoga kalian bisa sukses dan kelak bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Hari ini masuk semua ya? Iya, masuk semua ya? Adakah yang nggak masuk? Sip, kalian masuk semua. Itu artinya kalian hebat. Jadi kalian itu harus masuk ya, supaya tidak ketinggalan pelajaran. Sip, bagus-bagus. Nah, ini anak-anak, wah, kalian sangat rapi sekali. Nah, anak-anak, kerapian itu memang sangat penting. Kebersihan itu juga sebagian dari iman. Jadi harus selalu menjaga kebersihan ya. Tapi kok itu Mas Doni itu sepatunya kok ada warna merah sama putihnya? Ayo besok ganti ya, pakai sepatu hitam polos supaya lebih ganteng lagi. Oke, kita lanjut ke materi ya. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan bersama. Yang pertama itu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan juga mengkomunikasikan atau menyimpulkan ya. Ibu harap sampai akhir nanti kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau kasih ice breathing dulu nih sama kalian biar kalian tetap semangat. Ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Biar kalian tetap semangat ya. Biar kalian tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Nggak boleh kendor, oke? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema ya, yaitu tema 1, subtema 3 mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan langka, pembelajaran ketiga. Nah, Ibu mau tanya, yang termasuk contoh hewan dan tumbuhan langka itu apa saja sih? Kalian tahu nggak? Iya, ada yang tahu? Iya, Mbak Desi apa? Iya, betul, komodo. Nah, komodo itu termasuk contoh hewan langka. Ada lagi? Iya, Mas Aris apa? Iya, benar sekali. Bunga Rafflesia arnoldi itu termasuk
contoh tumbuhan langka. Nah, jadi apa sih langka itu? Iya benar, langka itu itu sulit untuk didapatkan atau sulit untuk ditemui. Contohnya yaitu bunga Rafflesia sulit untuk ditemukan juga ya. Paling hanya ada beberapa di daerah tertentu saja. Begitu juga dengan komodo juga ya. Nah, sip, jadi sekarang sudah paham ya kalian? Anak-anak, karena tadi kalian masuk semua, jadi lengkap hari ini ada 30 anak. Nah, ibu minta kalian membuat kelompok 6 kelompok ya. Jadi setiap kelompok itu ada 5 anggotanya, ada 5 anak ya. Nanti kelompok 1 sebelah depan sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 sampingnya, terus kelompok 4 itu belakangnya kelompok 3, terus kelompok 5 belakangnya kelompok 2, dan kelompok 6 belakangnya kelompok 1. Ya, silahkan buat kelompoknya, lalu kita akan diskusikan. Oke anak-anak, semuanya sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Ayo duduk yang rapi. Ayo Mas Iwan duduk di kelompoknya yang rapi, jangan mengusili Mbak Desi. Ayo. Oke, lanjut. Sudah selesai semua? Sudah pada tempatnya? Sudah rapi? Oke, kita lanjut ke materi ya. Perhatikan gambar yang ibu akan tampilkan. Nah, ini dia gambarnya. Nah, bagaimana, sudah mengamati kan gambarnya tadi? Sekarang ibu mau tanya, gambar motif batik di atas tadi itu termasuk contoh motif batik apa? Ada gambar hewan kah, atau gambar tumbuhan kah, atau apa? Kalian ada yang tahu? Iya, kelompok 3? Iya benar, hewan kupu-kupu. Iya, hewan kupu-kupu. Terus apa lagi? Kelompok 6? Iya benar, bunga melati. Jadi motif batik yang seperti ibu tampilkan tadi itu termasuk contohnya, yaitu contoh motif dari hewan kupu-kupu dan juga bunga melati ya. Nah anak, sekarang silahkan kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian mengenai motif hewan atau tumbuhan apa saja yang pernah kalian temui, baik itu di rumah atau ketika kalian sedang pergi rekreasi kemanapun dan kalian melihat ada motif apa sih itu. Nah, silahkan diskusikan. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi ya. Nah, baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Bagaimana? Kalian juga sudah selesai kan? Sekarang ibu minta perwakilan 1 anak tiap kelompok maju ke depan untuk mengemukakan hasil diskusinya. Nah, kita mulai dari kelompok pertama. Silahkan perwakilannya maju, lalu dilanjutkan kelompok 2 sampai nanti kelompok 6. Nah anak, perhatikan gambar yang akan ibu tampilkan berikut ini. Iya benar, yang pertama adalah gambar mengenai bunga melati, dan yang gambar kedua itu adalah bunga anggrek, dan yang gambar ketiga itu adalah bunga Rafflesia arnoldi. Ketiga bunga ini merupakan bunga-bunga nasional yang ada di negara kita. Nah, sekarang coba kalian amati dan perhatikan gambar motif bunga berikut ini. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah mengamati kan gambar motif tadi? Sekarang ibu minta kalian menggambar motif yang sama seperti motif bunga tadi ya. Dan jangan lupa nanti diberikan warna atau diwarnai agar terlihat lebih cantik lagi. Nah, anak, waktunya sudah habis. Bagaimana? Kalian sudah selesai belum dalam membuat motif bunganya tadi? Sudah selesai? Wah, bagus sekali. Wah, cantik-cantik ya punya gambar kalian. Nah, jika sudah selesai semua, silahkan ditempelkan di belakang kelas agar nanti jika ada yang melihat, wah keren sekali ini gambarnya, cantik sekali. Anak-anak, untuk PR-nya atau tugas rumah kalian, silahkan melakukan wawancara kepada orang-orang di sekitar rumah kalian, baik itu orang tua,
kakak ataupun paman dan bibi untuk menanyakan mengenai apa saja sih jenis tumbuhan dan juga hewan yang bisa digunakan sebagai motif Nusantara. Nah, tugas ini dikerjakan di kertas folio, dikumpulkan minggu depan sesuai dengan format seperti berikut ya. Nah, anak-anak, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman ibu, yaitu Ibu Khair. Ya, Nana. Nah, hari ini kalian masih tetap semangat kan? Tentu, kalian harus tetap semangat sampai akhir pelajaran nanti. Nah, sekarang perkenalkan, nama saya Bu Khair. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bahasa Indonesia dan matematika. Nah, untuk materi yang pertama tentang bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang puisi. Nah, dari kalian pasti tidak asing bukan tentang apa arti itu puisi? Nah, dari kalian, apa ada yang bisa menjawab apa itu puisi? Ya, Sari? Apa? Puisi adalah karya sastra? Benar, puisi adalah karya sastra. Ada lagi? Ya, Putri? Penuh dengan kata-kata? Iya, penuh dengan kata-kata juga termasuk dari pengertian puisi. Nah, jadi anak-anak sekalian, pengertian puisi adalah sebuah karya sastra yang dihasilkan dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang bertikat, irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Nah, kemudian isi-isi dalam puisi ini menggunakan kata-kata yang indah, penuh makna sekali. Ibu punya satu contoh puisi. Nah, sekarang coba kalian lihat, kemudian kalian berlatih membaca puisi tadi. Kemudian identifikasikanlah isi puisi tersebut. Kalian sudah bisa ya memahami isi dari puisi tadi. Nah, sekarang ibu minta kalian buat satu saja contoh puisi. Bebas kalian mau buat puisi apa saja. Yang penting puisi itu mengenai bunga nasional. Nah, kemudian tulis puisi kalian di tempat yang sudah disediakan. Untuk materi yang terakhir adalah matematika. Di sini kita akan membahas tentang perkalian 3. Nah, contoh dari perkalian 3 ini, ibu ada 3 piring, 1, 2, 3. Nah, masing-masing piring ini ada 6 buah kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini bukan punya satu piring, satu piring, satu piring. Nah, masing-masing piring ada 6 buah kelereng. 6, 6, 6. Jika ditulis, maka 6 ditambah 6 ditambah 6. Artinya ada 3 kali angka 6. 1, 2, 3. Nah, ini maksudnya ada 3 kali angka 6. Jika ditulis dalam matematika, berarti ini kan ada 3 kali angka 6. Jadi ditulis 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, untuk contoh tadi, kan ada 3 piring. Nah, sekarang ibu tambahkan 2 piring lagi. 1, 2. Nah, masing-masing piring ini juga ada 6 piring, ada 6 buah kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadinya kalau kan ini 6, 6, 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, ada berapa kali 6? Benar, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kali angka 6. Jika ditulis dalam perkalian, berarti 5 dikali 6 sama dengan 3
30. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Tadi kan ada 3 piring, ya kan? Ada 3 piring. Nah, ada 3 piring. Berarti masing-masing keseluruhan dari piring buah kelereng ini ada 6. Berarti jika ditulis ada 3 kali angka 6 sama dengan 18. Nah, untuk yang ini contoh yang pertama. Lalu ini contoh yang kedua. Lalu untuk yang contoh yang kedua, tadi kan ada 3 piring. Sekarang Ibu tambahkan 2 piring. Nih. Berarti kan masing-masing dari keseluruhan piring ada 5 buah kelereng. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau ditambah semuanya dari keseluruhan ini berarti 5 kali angka 6 sama dengan 30. Paham? Terakhir pada pembelajaran tematik. Sekarang Ibu minta kalian buat kesimpulan dari masing-masing materi yang tadi kita pelajari bersama. Nah, kira-kira siapa nih yang mau maju duluan? Oh iya Siska, silakan maju ke depan. Nah, sekarang kemukakanlah isi dari kesimpulanmu. Tepuk tangan yang meriah teman-teman. Beri tepuk tangan untuk Siska. Tepat sekali Siska, jawabanmu benar sekali. Nah, siapa nih yang mau maju lagi? Ya Tono, silakan. Jadi kesimpulannya adalah untuk materi yang pertama tentang motif berarti adalah hewan dan tumbuhan atau bunga bisa menjadi ide motif hias yang sangat indah dan mempunyai ciri khas yang hanya dimiliki oleh negara kita, Indonesia. Nah, untuk materi yang kedua tentang puisi, bahwasanya untuk membuat sebuah puisi yang indah tidak perlu mencari hal yang lain. Kita bisa mencari hal yang dekat dengan kita seperti bunga. Yang terakhir adalah matematika. Kesimpulan pada matematika ini adalah untuk menghitung sebuah perkalian itu bisa menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya adalah yaitu tadi piring dan kelereng. Udah bukan? Nah, tadi kan sudah mendengar beberapa kesimpulan dari teman-teman kalian. Sekarang dari kalian adakah yang ingin ditanyakan? Atau tadi ada materi yang kurang dipahami? Atau bahkan kalian lupa tadi itu bahas tentang materi apa? Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, biar Ibu saja yang bertanya. Tadi kita kan sempat membahas tentang puisi. Nah, apa sih pengertian dari puisi? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Oh iya, Tono. Benar, puisi adalah karya sastra yang dihasilkan dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang sangat indah, dan isi dari puisi adalah penuh dengan makna. Untuk penilaiannya, Ibu ambil dari membaca dan menulis puisi, terus menggambar dan mewarnai motif, dan yang terakhir menjawab soal dari Ayo Berlatih. Nah, jangan lupa ya tadi tugasnya apa? Ya Putri, benar, wawancara motif hias. Nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan di kertas folio dan harus sesuai dengan format yang sudah kakak berikan tadi. Tugas ini nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Dan anak, untuk minggu depan pembelajarannya masih tema 1, subtema 3, dan pembelajaran keempat ya. Jadi dimohon kalian untuk segera mempersiapkan dan dipelajari terlebih dahulu ya. Karena waktunya sudah selesai, jadi pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 2. Bu Khair dan Bu Cindy ingin meminta maaf apabila selama pembelajaran tadi ada perkataan yang kurang menyenangkan di hati kalian. Semoga dimaafkan ya. Nah, sebelum pulang, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, mari kita berdoa semoga ilmu yang tadi kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin.
kasih anak-anak, sekian dari kami dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.